Nah, saya ingin membukanya dengan memberi pertanyaan untuk kita jawab semua. Kita jawab dari diri sendiri, silahkan. Apakah kita ini semua pernah memiliki problem atau tidak pernah memiliki problem? Nah, itu bisa dijawab. Ya, tentu saja hampir semuanya pernah memiliki problem. Pertanyaan kedua, problem yang kita hadapi atau kita alami itu jarang, sedikit maksudnya, atau banyak sebenarnya? Nah, itu silahkan dijawab masing-masing dalam dirinya. Oh ya, ini ada yang mengetik di chat banyak, jarang. Wah, ada yang jarang, luar biasa. Saya ingin tahu resepnya ini, kok bisa jarang ada problem? Ya, oke. Sekarang pertanyaan ketiga. Dari problem yang pernah kita alami, ada yang jarang, ada yang sedikit, ada yang banyak, berarti kan rata-rata sudah pernah ya mengalami problem. Kira-kira problemnya itu termasuk problem apa? Oh iya, kita harus mengkategorikan problem tersebut masuknya problem apa? Apakah problem dalam diri? Ataukah problem karena yang berhubungan dengan orang lain? Jadi mungkin dibaginya begini saja. Problem internal diri kita atau problem eksternal. Eksternal itu berarti ada kaitan dengan orang lain. Kalau problem dalam diri, berarti tidak ada kaitan dengan orang lain, tapi diri sendiri itu ada problem di dalam. Nah, itu kita bedakan dua. Problem internal atau problem eksternal. Nah, yang menarik, saya pernah bertanya kepada di kelas lain ya, di kelas sebelumnya, ada yang tidak pernah punya problem itu katanya. Wah, saya jadi ingin tahu itu bagaimana caranya supaya tidak pernah punya problem. Nah, di sesi kali ini, di sesi sekarang ini, kita temanya kan problem solving. Berarti ada problemnya mau di-solving atau mau diselesaikan. Oke, kita masuk ke sana nanti ya. Sekarang teman-teman semua boleh menulis di kertas masing-masing. Jadi kan teman-teman boleh punya kertas sendiri di rumah, di tempat masing-masing. Satu saja sebutkan problem apa. Nah, tolong disebutkan masing-masing. Problemnya itu problem apa? Karena nanti akan kita pelajari terus sampai beberapa sesi slide berikut. Boleh mau menulis problem tentang diri, boleh. Problem keuangan, boleh. Problem kerjaan, boleh. Ya, satu saja. Kita pelajari caranya, nanti bisa dengan cara yang sama. Kalau sudah tahu tekniknya, maka problem apapun nanti bisa dengan cara penyelesaian yang ada teknik seperti itu yang akan kita pelajari. Oke, sekarang sudah ditulis semua, dan kalau bisa nanti ditulis juga di kertasnya di rumah ya, tidak hanya di chat, karena nanti Bapak Ibu akan praktek. Kita akan praktek virtual. Bapak Ibu di tempat masing-masing, saya di sini, nanti kita praktekkan dari jarak jauh ya. Oke. Semua pasti ada problem itu kaitannya dengan sesuatu yang negatif atau sesuatu yang tidak nyaman atau sesuatu yang mau dipecahkan. Jadi beda dengan harapan. Kalau harapan itu namanya berarti yang jalan keluar yang diinginkan atau dibutuhkan. Tapi kalau problem itu kita harus menyebutkan dalam kalimat ringkas problemnya tentang apa. Nanti bisa dirinci. Tapi kalau belum bisa merinci, belum bisa meringkas, maka kita akan kesulitan. Oleh karena itu, langkah pertama, sebutkan secara ringkas problem yang berorientasi masa lalu, bernada negatif. Karena problem itu kan pasti sudah terjadi kan, namanya problem kok. Itu berarti orientasinya kan yang lalu. Yang kedua, negatif. Berarti karena membutuhkan untuk dipositifkan. Oke ya, itu ciri-ciri problem. Kalau harapan berkebalikan, sesuatu yang positif, berorientasi ke depan, itu harapannya. Oke, nah sekarang mungkin sudah tampil besar di layar ya. Ini tadi sudah saya show-nya saya besarkan. Baik, Bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua, kita akan pelajari ini setelah ini. Jadi problem solving training ini dari LPKN ini saya diminta mengisi
Kebetulan materinya adaptasi dari SKKNI bidang soft skill. Jadi banyak pengetahuannya, banyak prakteknya. Jangan khawatir, prakteknya nanti bisa virtual dari rumah masing-masing. Saya sebagai fasilitator yang ditunjuk di sini, kebetulan saya juga memiliki sertifikat TOT bidang training dari BNSPRI dan juga pelatihan leadership skills dari AAPM Indonesia. Nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman bisa untuk mengikutinya juga apabila berminat. Nah, pengalaman saya di bidang praktisi manajemen, kemudian mediasi dan akademisi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rani tadi. Kontak bisa melalui Bapak Ibu boleh ikuti follow IG FB saya, Aseri Advisory, terima kasih yang follow, dan bisa email juga. Oke, kita lanjut kenalan, tadi sudah sebagian, saya nggak bisa berkenalan semua, kecuali saya sudah baca nama-nama partisipan yang ada ya. Luar biasa, terima kasih semua sudah hadir di acara ini. Berikutnya, problem solving. Saya ingin tanya, mengapa banyak masalah? Atau mengapa ada masalah? Coba kita refleksi dalam diri kita lihat dalam diri kita, mengapa kok banyak masalah? Tadi yang sudah cerita masalahnya apa saja itu, mengapa timbul masalah atau mengapa banyak masalah? Itu yang perlu juga kita identifikasi nanti. Nanti kita akan ke slide-slide berikutnya. Nah, di sebelah kanan, solving. Solving itu berarti berbicara bagaimana cara memecahkannya. Oke, sekarang kita akan pelajari bahwa dalam materi ini kita akan elaborasi ya beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, cara mengidentifikasi masalah itu dari sisi standar. Kalau masalah itu berarti kan ada sesuatu yang tidak sama dengan standar atau tidak sesuai dengan yang target tercapai atau yang diinginkan sehingga timbul masalah. Itu bagaimana mengidentifikasinya? Nomor 2, kita akan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi itu apa saja dari sisi bagaimana untuk mengidentifikasi ini masuknya masalah apa nih. Nomor 3, cara mengidentifikasi faktor-faktor penyebab masalah. Kita tahu setiap masalah pasti ada penyebabnya. Pasti ada faktor-faktor penyebabnya. Itu juga perlu kita pelajari, kita identifikasi. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian, silakan di kertasnya masing-masing, di rumah masing-masing, nanti bisa dikategorikan. Bagaimana cara mengidentifikasi standar? Jadi kalau kita mau mengatakan masalah, kan salah satunya tadi, tidak mencapai standar itu masalah. Tidak mencapai keinginan itu masalah. Tidak nyaman itu masalah. Nah, standarnya itu bisa ditanyakan dari 2 hal. Apakah masalah tersebut berkaitan dengan tujuan? Misalnya masalahnya adalah tujuannya tidak tercapai. Contoh yang paling gampang, kita di rumah mau memasak aja di dapur misalnya. Kita sudah siapkan alatnya, siapkan semuanya, bahannya, tapi tidak tercapai tujuan memasaknya. Itu masalah efektivitas, masalah dari sisi tidak tercapainya tujuan. Pertanyaan kedua, apakah itu berkaitan dengan masalah efisiensi? Efisiensi itu berkaitan dengan sumber dayanya terlalu boros, biayanya terlalu mahal. Nah, misalnya tadi yang masak tadi ya, masak di dapur. Masakannya sudah tercapai nih, sudah selesai masaknya, sudah berwujud masakan. Berarti tujuannya tercapai. Berarti tidak ada masalah efektivitas. Namun masalah efisiensinya, biaya untuk masaknya terlalu boros, bahan-bahan yang digunakan terlalu banyak, waktu yang digunakan terlalu lama, itu efisiensinya. Artinya ada masalah yang berkaitan dengan efisiensi. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan dari catatan masalahnya masing-masing tadi, coba dilihat apakah itu berkaitan dengan tidak tercapainya tujuan, atau itu berkaitan dengan tidak tercapainya efisiensi, sehingga tidak optimal misalnya. Nah, coba dikategorikan masuk yang mana. Itu yang pertama ya, cara mengidentifikasi standar. Yang kedua ini berkaitan dengan
cara mengidentifikasi permasalahannya dari dua sisi. Sisi yang pertama, apakah ada informasi yang tersedia dan cukup dan mudah diperoleh tentang masalah itu. Jadi masalah tadi yang Bapak Ibu catat atau yang Bapak Ibu pikirkan tadi, sebenarnya informasi tentang hal itu bisa diperoleh enggak? Mudah diperoleh enggak atau cukup tersedia enggak? Itu yang pertama ya, tentang kecukupan informasi. Yang kedua, dari masalah yang tadi sudah dicatat tersebut, apakah hasil akhirnya bisa diprediksi enggak? Karena setiap masalah kan berkaitan dengan proses. Prosesnya nanti itu hasil akhirnya bisa diprediksi tidak? Nah, silakan ditulis kalau yang pertama, apakah informasi yang tersedia itu cukup? Tinggal Bapak Ibu jawab ya atau tidak di kertasnya masing-masing. Pertanyaan kedua, apakah masalah ini bisa diprediksi hasil akhirnya enggak? Dampaknya ini bisa kita kira-kira enggak? Jadi dampaknya itu seperti apa nanti yang akan terjadi dengan masalah itu? Coba difikirkan, dikira-kira, diperkirakan, lalu ditulis. Ya, bisa diprediksi, yaitu begini. Oh, tidak bisa saya prediksi, karena begini-begini. Nah, silakan ditulis. Itu dari sisi cara mengidentifikasi permasalahan, Bapak Ibu bisa gunakan informasinya cukup atau tidak. Prediksi hasil akhir bisa dilakukan atau tidak. Itu yang kedua. Oke, silakan di kertasnya masing-masing tadi yang ditulis problemnya. Sekarang yang ketiga ya. Oke, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu adalah berkaitan dengan faktor penyebab. Kita harus bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi itu faktor-faktor penyebabnya apa. Nah, faktor penyebab coba dikelompokkan dalam dua. Apakah faktor penyebab ini merupakan hambatan yang bersifat umum? Jadi penyebab yang umum saja. Contohnya penyebab yang umum itu misalnya, wah ini masalahnya susah untuk didefinisikan dalam kalimat, itu hambatan umum. Wah ini masalahnya opsi jalan keluarnya ini nggak tahu nih apa nih. Berarti hanya tidak bisa menemukan opsi jalan keluar kan? Itu hambatan umum. Kita bisa tanya orang, bisa diskusi dengan orang, nanti mungkin ada jalan keluar opsinya. Walaupun keputusannya tetap di tangan orang tersebut, tetap di tangan kita. Kemudian ada cara lain, penyebabnya itu, faktor penyebab itu, coba dilihat, apakah itu merupakan hambatan khusus? Hambatan khusus itu misalnya begini, wah ini masalah ini berkaitan dengan sumber dayanya, tidak ada. Nah, berarti ini masalah khusus. Cara pemecahannya bukan hambatan umum. Atau berkaitan dengan komitmen. Jadi sudah pernah komit untuk melakukan sesuatu, terus tidak melakukannya, tidak mendelivernya, tidak melaksanakannya. Wah, itu namanya hambatan khusus. Jadi hambatan umum berkaitan dengan problem umum, penyebab umum. Kalau hambatan khusus biasanya dengan berkaitan dengan faktor-faktor penyebab khusus. Bapak Ibu silakan masukkan kategorinya yang tadi Bapak Ibu sudah tulis masing-masing tadi. Apakah itu masuk hambatan umum atau hambatan khusus? Mungkin beda-beda ya antar peserta, tidak apa-apa. Oke, sudah kita lakukan 3 cara. Nah, setelah sudah dilakukan 3 cara, coba ini dibuat kertas kerja seperti ini. Biasakan membuat kertas kerjanya, ini sudah ada, bisa dicontek. Di materi juga sudah ada, kertas kerjanya tolong diisi. Cara pertama, ini kan kertas kerja pemecahan masalah. Jadi kita menulis contoh masalah tadi, kita tulis tuh di kolom itu. Nomor 1, contoh masalah. Oke, nomor 2, contoh masalah. Nomor 3, contoh masalah. Silakan ditulis. Ya, oke, sudah diisi. Lalu di semua ya, jadi contoh masalahnya apa, efektivitas ya, efisiensi tidak, misalnya itu ya, misalnya. Berkaitan dengan tujuan, berkaitan dengan sumber daya atau biaya, tinggal dikasih ya apa tidak.
Kemudian contoh masalah berikutnya, apakah informasinya cukup atau tidak? Silakan dipilih, ditulis. Kemudian prediksi hasil akhirnya bisa dilakukan atau tidak untuk masalah yang tadi Bapak Ibu sudah pilih. Sekarang setelah informasi cukup, nanti jawabannya ya atau tidak, prediksi hasil bisa dilakukan ya apa tidak. Kemudian hambatan umum atau hambatan khusus, silakan dicek, ditulis di situ di kertas kerjanya. Itu 3 cara mengidentifikasi masalah yang Bapak Ibu tadi sudah pikirkan atau tuliskan, masalah apa tadi. Dari sisi efektivitas, berkaitan nggak dengan tujuannya tidak tercapai? Berkaitan nggak dengan efisiensi atau biayanya terlalu boros misalnya? Berikutnya, masalahnya itu informasinya cukup nggak untuk memahami masalah tersebut? Nah, kalau informasinya aja nggak cukup, tulis tidak. Kalau cukup, ya. Kemudian prediksi hasil akhir, bisa dilakukan nggak? Kalau bisa dilakukan, jawabannya ya, prediksi hasil akhir bisa dilakukan. Dampak itu bisa kita prediksi. Atau tidak. Jadi silakan dipilih. Ditulis ya di kolom tersebut. Demikian pula, penyebabnya itu umum, hambatan umum yang bisa diketahui oleh banyak orang, atau hambatan khusus. Hambatan khusus contohnya penguasaan sumber dayanya tidak ada, terbatas sumber dayanya. Sumber daya yang nggak ada bagaimana mau diselesaikan. Atau komitmen, masalah komitmen, masalah perilaku. Kalau hambatan umum itu hanya masalah cara mendefinisikan masalahnya belum jelas. Nah itu masalah umum itu berarti tinggal didefinisikan dengan baik. Ya, oke. Itu kertas kerjanya silakan dibuat, mungkin butuh waktu, saya tunggu 2 menit untuk melengkapi kertas kerjanya masing-masing. Dibuat sendiri saja menurut kertas biasa boleh sedapatnya ya. Yang penting dari sisi efektivitas tujuan tidak tercapai atau dari sisi efisiensi biaya terlalu besar, sumber daya terlalu besar. Kemudian informasinya cukup nggak untuk memahami masalah itu? Kalau informasinya aja kita kesulitan berarti tidak cukup atau tidak. Kalau prediksi hasil akhir bisa kita prediksi nggak masalah itu? Tidak, ya tinggal ditulis tidak. Kalau prediksi hasil akhir bisa dilakukan? Ya, berarti jawabannya. Yang ketiga, hambatan umum atau hambatan khusus. Cara membedakannya, kalau hambatan umum bersifat umum, kalau hambatan khusus bersifat khusus yang perlu pemecahan lebih dalam lagi. Oke. Setelah Bapak Ibu mengisi kertas kerja masalah ini dengan menuliskan nomor, kemudian contoh masalahnya, boleh lebih dari 1 masalah, boleh. Ini ada nomor 1, 2, 3 itu ya. Boleh lebih dari 1 masalah. Boleh 2 masalah, boleh 1 masalah, tapi ke-6-6-nya itu diisi. Yaitu problem efektivitas atau problem efisiensi. Problem informasi cukup tidaknya, atau problem prediksi hasil akhirnya tidak bisa dilakukan. Hambatan umum atau hambatan khusus. Ya. Nah, sekarang begini. Setelah teman-teman semua, Bapak Ibu semua mengisinya, maka kita masuk ke kenapa kok kita harus membuat seperti ini? Apa sih pemecahan masalah ini? Kenapa kok harus kita analisis dari berbagai aspek itu? Ya, karena berkaitan dengan pemecahannya nanti. Jadi begini, tadi ada 2 pertanyaan dasar kan? Apakah ada informasi yang cukup? Bapak Ibu bisa jawab ya atau tidak. Apakah prediksi hasil akhir dampak dari masalah ini bisa diprediksi enggak? Bisa diperkirakan enggak? Pilih jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tergantung masing-masing teman-teman bisa beda-beda. Apabila kedua pertanyaan dasar tentang pemecahan masalah ini sudah bisa dilakukan, misalnya jawabannya ya. Jawabannya informasi cukup, ya informasinya cukup. Bisa diprediksi hasil akhirnya? Ya. Itu namanya hambatan umum. Hambatan umum ini biasanya hanya masalah, definisi masalahnya belum bisa didefinisikan
atau belum disepakati definisinya. Nah, kalau berbeda-beda definisi yang belum disepakati, seperti tadi pertanyaan saya, coba masalahnya dituangkan dalam satu kalimat atau satu kata atau beberapa kata saja. Itu kan masalah definisi. Kalau bisa menangani masalah definisi, bawahnya, masalah opsinya ada enggak? Opsi itu alternatif penyelesaian. Alternatif penyelesaian pertama, bagaimana rencananya? Opsi kedua, bagaimana rencananya yang akan ditempuh? Atau opsi bisa lebih dari dua. Setelah opsinya sudah Bapak Ibu bisa sebutkan, mungkin lebih mudah kalau bisa tertulis ya. Kira-kira alternatifnya apa ini atas masalah yang tadi sudah didefinisikan. Ingat, kita perlu mengevaluasi setiap opsi. Opsi tersebut harus dievaluasi minimal dari sisi dua hal. Dampak opsi tersebut kalau diambil atau diputuskan apa? Secara umum pasti dampaknya hanya dua kan, berdampak positif atau berdampak negatif. Itu dari sisi dampak opsi tersebut kita evaluasi, waduh dampaknya bisa negatif nih, misalnya seperti itu. Waduh, opsi ini, yang satu lagi opsinya ini kayaknya bisa berdampak positif. Itu namanya mengevaluasi opsi. Setelah opsinya diambil dari evaluasi tadi, yang paling ringan dampaknya, yang paling ringan biayanya, maka berikutnya implementasi. Putuskan dan laksanakan, itu masalah implementasi. Bisa diimplementasikan apa tidak? Kapan? Sekarang atau nanti? Itu tentang implementasinya. Setiap masalah, Bapak Ibu tinggal melakukan ini. Definisikan dalam bentuk kalimat atau kata-kata tadi contohnya ya. Jadi kalau ada cerita panjang, ringkas masalahnya tentang ini. Itu ringkas saja. Itu masalah definisinya selesai. Masalah opsinya ada enggak? Ya kita harus berpikir opsinya. Bisa berpikir sendiri, bisa brainstorming, mengundang teman-teman untuk membahas opsi-opsi alternatifnya. Misalnya alternatif satu begini, alternatif kedua begini. Oke. Yang ketiga, evaluasi atas setiap opsi. Evaluasi tadi hasilnya misalnya gampangannya 2. Wah, nanti dampaknya negatif nih kalau opsi yang ini. Kalau opsi yang kedua, wah ini dampaknya bisa positif. Itu cara mengevaluasi opsi. Boleh dari sisi biaya. Oh, yang pertama biayanya terlalu banyak nih. Oh, yang kedua biayanya masih terjangkau nih. Jadi bisa dari sisi dampak maupun sisi biaya dalam mengevaluasi opsi. Langkah berikutnya, putuskan opsi mana yang mau diambil. Kalau sudah diputuskan, implementasikan. Nah, waktu mengimplementasi juga bisa terjadi masalah. Implementasi berkaitan kapan mau diimplementasikan, saat ini apa nanti. Cara mengimplementasikannya, apakah perlu disosialisasikan atau hanya diumumkan saja. Nah, itu juga masalah implementasi. Semua hal yang berkaitan dengan hambatan umum, namanya pemecahan masalah secara analitis. Jadi dianalisis masalahnya, didefinisikan, ambil opsi-opsinya, evaluasi setiap opsi, implementasikan opsi yang sudah diputuskan yang mana. Itu namanya analitis. Yang kedua, pertanyaan yang sama, informasinya cukup atau tidak, prediksi hasil akhirnya, misalnya jawabannya tidak. Itu namanya hambatan khusus. Masalah konsistensi, wah ini ada ketidakkonsistenan dalam masalah ini sehingga terjadi masalah ini karena tidak konsisten. Si A dengan si B misalnya, ada ketidakkonsistenan, berarti masalah khusus ini, bukan masalah umum, bukan hambatan umum, ini hambatan khusus. Komitmen, sudah komit, sudah sepakat, tapi tidak melaksanakan, itu masalah, itu namanya hambatannya khusus, karena berkaitan dengan sikap komitmen. Yang ketiga, pembatasan. Pembatasan sumber daya, pembatasan akses, sehingga tidak bisa akses ke situ. Atau masalah kepuasan. Pelanggan tidak puas atau teman
merasa tidak puas jawabannya atau apapun, setiap ada masalah ketidakpuasan itu berarti hambatan khusus. Nah, Bapak Ibu, perbedaan hambatan umum tadi dengan hambatan khusus itu ada perbedaan cara pemecahan masalahnya. Kalau ini, yang hambatan khusus ini, masalah konsistensi tidak konsisten, masalah komitmen tidak komit, masalah pembatasan akses, pembatasan sumber daya, pembatasan informasi, itu pembatasan, masalah kepuasan, kepuasan kerja, kepuasan pelanggan, kepuasan departemen lain atas kerja kita, kepuasan rekan kerja kita, tidak puas atas kerja kita. Semua itu namanya masalah dengan hambatan khusus. Makanya cara pemecahannya harus secara kreatif. Tidak bisa hanya sekedar dengan didefinisikan masalah, opsinya apa, evaluasi setiap opsi, ambil keputusan, implementasikan. Karena hambatannya ini hambatan khusus. Jadi Bapak Ibu sekarang menilai masalah yang Bapak Ibu tulis tadi atau yang sudah disiapkan tadi itu masuknya ke hambatan umum atau hambatan khusus. Maka cara pemecahannya berbeda. Pemecahan analitis untuk hambatan-hambatan khusus. Sedangkan hambatan umum harus dipecahkan secara kreatif. Jangan sampai terbalik. Menghabiskan energi. Makanya sebuah masalah itu sering tidak bisa dipecahkan bukan karena orang-orangnya itu nggak ngerti semua. Mungkin teknik pemecahannya dia terbalik. Masalah hambatan umum harusnya pakai analitis, sedangkan masalah hambatan khusus dipecahkan secara kreatif. Kalau hambatan khusus dipecahkan secara analitis, itu nanti muter-muter saja, nggak selesai-selesai pemecahannya. Nah, itu ya perbedaannya mengapa kita membedakan masalah dengan hambatan umum dan masalah dengan hambatan khusus. Karena cara pemecahannya nanti berbeda. Oke, itu tadi yang sudah kita coba untuk menganalisis masalah dari sisi hambatan khusus, hambatan umum, kemudian cara pemecahan analitis dan pemecahan kreatif. Ini ada contoh yang saya buat sendiri. Mungkin Bapak Ibu bisa ikut lihat di sini. Tadi masalah tersebut kan kita coba dalam kalimat kan. Nah, ini pegawai menghabiskan waktu terlalu lama untuk apa? Untuk istirahat makan siang. Dengan siapa? Dengan teman-temannya. Di mana? Di kantin. Kapan? Setiap hari. Nah, itu contoh kalimat. Dan itu yang garis bawah yang saya lakukan itu sudah dipotong-potong. Jadi ada berapa garis bawah? Kita lihat. Ada yang berkaitan dengan waktu, ya. Ada yang berkaitan dengan waktu, kemudian ada yang berkaitan dengan istirahat makan siang, ada yang berkaitan dengan siapa, teman-teman, ada yang berkaitan dengan tempat di kantin, ada yang berkaitan dengan frekuensi. Itu langkah pertama. Jangan sampai kita tidak bisa menuliskannya, itu berarti kita punya masalah sendiri dalam menuangkan problem kita ini apa. Nah, ini teknik pertama. Berikutnya, langkah kedua. Langkah kedua adalah Bapak Ibu setelah tadi dinyatakan dalam kalimat, kemudian langkah kedua, setelah dipotong-potong, Bapak Ibu bikin kolom. Dari sisi waktu, apa itu tadi dimasukkan ke kolom waktu. Dari sisi mulainya kapan? Masukkan. Dari sisi tempatnya, masukkan tempatnya di kalimat Bapak Ibu tadi, masukkan di kolom tempat. Dengan siapanya masukkan. Kalau di tempat saya kan bunyinya begini. Kalimatnya mungkin beda dengan tempat Bapak Ibu kan. Tapi waktu, mulainya kapan, tempatnya, dengan siapa, frekuensi, siapa, terhadap siapa, tambahin boleh. Langkah kedua boleh tambahi kolomnya, sehingga potongan-potongannya jadi banyak kan, sesuai dengan kalimat yang Bapak Ibu sudah tulis. Langkah ketiga, setelah dipotong-potong dalam tabel begini, ini tadi kan langkah kedua, sifat-sifatnya sudah dipisahkan ya. Langkah ketiga, coba alternatifnya dibuat. Alternatif itu opsi. Alternatif pertama, dari sisi waktu, cukup 30 menit. Mulainya 12.30, tempatnya di kantor. Dengan siapa? Rekan kerja.
Frekuensinya cukup 2 kali seminggu. Itu opsi pertama. Ya, Bapak Ibu bisa mencobanya dengan cara masing-masing. Tapi di sini Bapak Ibu perhatikan opsi kedua. 30 menit mulai 12.30 tapi tempatnya berubah tuh. Ruang rapat. Dengan siapanya berubah. Atasan. Frekuensinya berubah 1 kali. Jadi kita melakukan kombinasi. Sehingga kita menemukan beberapa opsi. Opsi ketiga, cukup 45 menit. Mulainya istirahatkan 1 jam, 12.15 mulainya. Tempatnya di kantin. Dengan siapa? Dengan teman-teman kolega manajemen. Berapa kali? 2 kali seminggu. Coba perhatikan. Semuanya terpenuhi. Tempatnya terpenuhi, mau di kantor, mau di ruang rapat, mau di kantin. Dengan siapa? Dengan rekan kerja terpenuhi, dengan atasan terpenuhi, dengan manajemen semua terpenuhi. Frekuensi bisa 2 kali yang dengan rekan kerja, bisa 1 kali yang dengan atasan karena di ruang rapat, jadi rapat sekalian makan misalnya. Yang dengan di kantin dengan teman-teman manajemen itu kolega informal itu ya, informal meeting misalnya, sambil makan di kantin 2 kali seminggu. Itu 3 opsi terpakai semua. Bapak Ibu melihat apakah ketika opsi ini mau diputuskan semua, itu kalau diputuskan semua bisa itu 3-tiganya. Ya kan harinya hanya berbeda. Semua terpenuhi, semua pihak dengan siapanya merasa puas. Tempatnya semuanya bisa dilakukan, kantor, ruang rapat, kantin. Dengan siapanya terlaksana, rekan kerja, atasan, manajemen. Frekuensinya terlaksana, ada yang 2 kali seminggu, ada yang 1 kali. Bapak Ibu bisa mengatur frekuensi berbeda-beda waktu mengadakan brainstorming atau memikirkannya. Oh, yang ini cukup 1 kali, oh yang ini cukup 2 kali, itu bisa dirubah-rubah ya. Ini hanya contoh. Artinya apa? Ternyata apabila kita sudah bisa merumuskan kalimat masalah kita itu dengan kalimat lengkap, lalu kita bisa pisah-pisahkan unsur-unsurnya, sifat-sifatnya, lalu kita alternatifkan, kombinasikan beberapa kelompok sifat itu, maka ternyata kita bisa menemukan beberapa kombinasi alternatif atau opsi-opsi. Baru tinggal diputuskan mana. Nah, misalnya opsinya tadi dari yang semua itu, yang pertama tadi makan siang 30 menit mulai 12.30 di ruang rapat dengan atasan 1 kali seminggu. Pertama itu yang digabungkan ya. Demikian pula kedua dan ketiga. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat dari yang tadi kita pelajari barusan ini. Bapak Ibu, kita masuk ke sedikit kesimpulan tentang yang kita tadi sudah pelajari. 1. Dalam mengidentifikasi masalah, kaitkan dengan standar. Tidak efektif, tidak tercapainya tujuan yang kita inginkan, itu berarti efektivitasnya tidak tercapai tujuannya. Yang kedua, apakah berkaitan dengan efisiensi? Masalah sumber daya, masalah biaya. Nomor 2, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dari 2 sisi. Dari sisi informasinya cukup atau tidak. Dari sisi prediksi hasil akhirnya bisa diperkirakan atau tidak. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor penyebab itu dilihat ini penyebabnya bersifat umum atau penyebabnya bersifat khusus. Kalau penyebab bersifat umum, pecahkan secara analitis. Kalau bersifat khusus, pecahkan secara kreatif. Bedanya analitis dengan kreatif, kalau analitis Bapak Ibu harus strict, harus mengikuti peraturan yang ada, harus mengikuti yang sudah disepakati bersama, itu analisis. Kalau kreatif, berarti membutuhkan terobosan baru, membutuhkan sesuatu yang belum pernah terjadi, membutuhkan sesuatu perubahan yang cukup besar. Itu kreatif namanya. Dengan demikian, saya pikir sudah selesai untuk slide yang pertama ini atau PowerPoint yang pertama. Ini sebenarnya ada soal evaluasi sebenarnya. Ya, kalau di dalam training keterampilan itu ada evaluasinya. Evaluasinya pertanyaannya ringan saja. Pertanyaan pertama,
Coba Bapak ingat-ingat, Ibu-ibu ingat-ingat, teman-teman ingat-ingat tadi, 2 jenis standar yang bisa kita gunakan dalam pemecahan masalah. Tadi apa itu? Istilah, yang pertama apa, yang kedua apa. Pertanyaan nomor 2, soal evaluasi nomor 2. Sebutkan 2 jenis kebutuhan yang diperlukan dalam pemecahan masalah. Tadi, apanya yang harus cukup. Yang kedua, hasil akhirnya harus apa. Nah, itu ya. Masih ingat ya tadi? Istilah di kolom itu. Pertanyaan evaluasi nomor 3. Sebutkan 2 jenis hambatan untuk mengelompokkan faktor-faktor penyebab. Tadi waktu kita bicara hambatan itu ada 2 jenis. Hambatan apa? Yang satunya hambatan apa? Oke. Demikian untuk slide ini. Silakan ini saya stop share dulu ya. Saya stop share. Jadi teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, wah saya senang sekali tadi dengan bapak-bapak ibu yang hadir semuanya, dengan panitia juga yang tadi kita mencoba dari problem defining, mendefinisikan masalah, sampai teknik problem solving. Ini bukan teknik yang muluk-muluk, tidak perlu dengan analisis tool cara berbagai macam, tapi kuncinya di komunikasi kita dengan 4 kata kunci tadi. Sekarang yang kedua, slide kedua. Coba saya ingin tanya ke Bapak Ibu, teman-teman semua, silakan diketik, boleh dicat. Kira-kira pengertian problem yang tadi Bapak Ibu sudah tulis atau yang sudah ceritakan itu yang mana nih? Oh, tidak sesuai dengan standar. Oh, tidak sesuai dengan harapan. Oh, tidak mencapai target. Oh, karena adanya pertentangan. Oh, karena tidak suka, ada ketidaksukaan atau ada ketidaknyamanan. Coba dipilih, bisa salah satu, bisa banyak di antara itu. Nah, tentu berbeda-beda kan, teman-teman dengan yang lain itu pasti berbeda. Ada yang tidak mencapai standar, tidak mencapai harapan, tidak mencapai target. Oh, ternyata ada pertentangan di antara mereka. Itu juga problem. Oh, problemnya ketidaksukaan. Kalau tidak suka gimana nih? Oh, problemnya ketidaknyamanan ternyata. Kalau tidak nyaman bagaimana? Itu problem juga. Makanya kelompokkan. Kira-kira problem tadi masuk yang mana? Berkaitan dengan tidak sesuai standar, tidak sesuai harapan, atau tidak mencapai target, atau berkaitan dengan karena gara-gara ada pertentangan nih, atau berkaitan dengan ketidaksukaan, atau tidak nyaman problemnya. Karena ada ketidaknyamanan terjadinya situasi yang tidak nyaman. Tidak suka itu misalnya tidak suka dengan orang itu problem juga. Ya, jadi problem bisa kita kategorikan yang mana nih? Bisa sekaligus sudah tidak sesuai standarnya, harapannya tidak sesuai, targetnya nggak tercapai lagi, bertentangan mereka lagi. Udah begitu tidak suka sama orangnya, tidak nyaman berada di kantornya misalnya, itu sudah jadi campur aduk ya. Nah, banyak sekali. Jadi problem bisa kita lihat pengertiannya dari berbagai kacamata ini. Oke, kita masuk slide berikutnya. Coba Ibu Bapak semua amati jenis problem yang tadi Bapak Ibu tulis. Problem intrapersonal, artinya problem diri sendiri itu tadi. Ini gambarnya orang sendirian sedang merasa marah ya, atau merasa jengkel dengan dirinya sendiri karena ada sesuatu dengan orang lain atau dengan tidak tercapainya apa tadi. Misalnya itu berarti problem intra di dalam diri. Oke. Yang kedua, jenis yang kedua. Nah, jenis yang kedua ini interpersonal. Berhubungan dengan orang lain. Contohnya di rumah tangga, pasangan, misalnya suami dengan istri. Ada problem, maka ada 2 intra, berarti inter ya, satu dengan yang lain. Interindividu atau interpersonal. Bedanya kalau yang tadi kan dalam diri, kalau ini problemnya dengan orang lain. Yang ketiga, jenis problem yang ketiga, dalam grup atau antar grup. Misalnya itu grup yang gambarnya sebelah kiri itu 2 grup, perusahaan A dengan perusahaan B misalnya. Kelompok A dengan kelompok B misalnya. Tapi bentuknya grup, enggak personal. Kalau satu dengan satu namanya interpersonal. Kalau ini kelompok dengan kelompok, namanya intergroup.
Kalau di sebelah kanan misalnya grup manajemen, pengusaha, pemberi kerja, dengan grup karyawan kelompok serikat pekerja misalnya, tentang sesuatu, misalnya UMR. Itu problem yang harus diselesaikan. Yang jenis ketiga, ini jenis berikutnya ya. Jenis keempat, problem interorganisasional. Antar organisasi, baik organisasi publik maupun organisasi swasta, maupun organisasi internasional, maupun antar negara, negara termasuk organisasi yang menjadi negara ya, yang diorganisir, itu merebutkan sesuatu. Yang sebelah kiri, problemnya apa? Rebutan kemenangan. Yang sebelah kanan, problemnya apa? Misalnya, rebutan sumber daya. Ini hanya contoh mengklasifikasikan jenis-jenis problem. Nah, tolong yang tadi Bapak Ibu sudah ditulis tadi, ya, itu dimasukkan jenisnya yang mana? Apakah intra di dalam diri? Apakah interpersonal? Oh, ini berkaitan dengan orang lain nih. Ataukah intergrup berkaitan dengan grup satu dengan grup lain, departemen A dengan departemen Y. Kemudian interorganisasional berkaitan dengan dua organisasi yang berbeda. Masuk yang mana tadi? Silakan jenisnya yang mana. Nah, langkahnya begini. Jadi untuk problem itu, yang paling tinggi problem yang merusak. Contohnya menghancurkan. Berarti merusakkan problemnya. Atau hanya serangan fisik. Berarti di bawah merusak total kan, hanya serangan. Atau ancaman, ultimatum. Berarti kan bukan serangan fisik, tapi ancaman, ultimatum. Letaknya di bawah. Ini eskalasinya berbeda kan. Kemudian di bawahnya lagi serangan verbal secara kasar. Ya, kita membuli seseorang atau kita ngata-ngatain orang atau tidak suka secara langsung dikatakan terang-terangan menentang pihak lain. Problem ini atau hanya kesalahpahaman kecil, itu juga problem. Walaupun skalanya tidak terlalu destruktif, yang paling atas itu yang problem destruktif. Yang paling bawah, yang tingkat destruktifnya, tingkat merusaknya lebih rendah sampai yang paling sedikit. Yang paling bawah tentunya kondisi ideal tidak ada problem. Tadi di awal kita sudah tanya, apakah tidak ada problem? Nah, mungkin problemnya hanya kesalahpahaman kecil. Oh, problemnya ada yang terang-terangan menentang. Oh, problemnya mungkin serangan verbal atau ultimatum atau malah serangan fisik atau terang-terangan mau menghancurkan. Itu tingkatnya. Nah, tolong diperhatikan problem yang Ibu Bapak tulis barusan, masuknya tingkat destruktifnya sangat, sedang, rendah, atau hanya kesalahpahaman kecil. Kira-kira masuk mana? Nah, itu dikategorikan. Silakan. Oke, langkah berikutnya. Ada satu resep yang Bapak Ibu bisa pakai. Ini cara yang berbeda. Ini resep yang saya sangat suka. Analisis menggunakan pohon. Pohon Bapak Ibu sering lihat di kanan kiri ada pohon. Pohon itu yang kelihatan dari luar, coba kita lihat kira-kira apa. Pohon ini daunnya kelihatan. Batang pohonnya kelihatan. Apakah akar yang di dalam tanah kelihatan apa tidak? Ya tentu saja sebuah pohon akarnya tidak kelihatan di dalam tanah. Itu kalau kita ibaratkan daun itu adalah akibat dari adanya masalah. Itu daun-daun yang kelihatan. Kalau batang pohon masalahnya tentang apa? Tapi ternyata yang akar tidak kelihatan itu justru penyebabnya. Sekarang coba kita perhatikan. Saya mau tanya ke Bapak Ibu semua. Silahkan dijawab sendiri-sendiri, boleh dicat boleh. Itu daun itu kan akibat masalah, terjadinya kekerasan, terjadinya keributan, itu kan akibat suatu masalah. Saya mau tanya, kalau daun-daun itu kita selesaikan, daun-daun itu kita habiskan, pohon tersebut suatu saat masih bisa tumbuh daun lagi? Ya tentu saja, daun sebuah pohon masih bisa tumbuh lagi. Pertanyaan kedua, kalau batang pohonnya, pokok masalahnya kita gergaji itu separuh, kita tebang separuh itu. Pokok masalahnya diselesaikan separuh. Apakah pohon yang masih memiliki akar di dalam tanah, yang masih punya batang sedikit,
Masih muncul tunas-tunas baru enggak? Sehingga pohon itu bisa muncul lagi? Iya. Kalau hanya menyelesaikan pokok masalahnya saja dan daunnya saja, suatu saat ini masih bisa terjadi masalah ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus masuk ke akar. Penyebab masalahnya apa? Yang tidak kelihatan dari luar. Yang orang dari luar lihat itu hanya daunnya akibat masalah. Batang pohonnya itu masalahnya tentang ini. Tentang warisan kek, tentang pekerjaan kek, itu namanya pokok masalah. Tentang waktu tadi, itu namanya pokok masalah. Coba masuk ke penyebab masalah. Caranya digali. Kan akar dalam pohon itu kan caranya digali tanahnya. Digali informasinya dengan cara berkomunikasi atau dengan cara brainstorming dengan teman-teman atau dengan cara berdiskusi. Baru bisa menemukan penyebab-penyebab masalah, inilah ternyata akarnya. Kalau kita hanya menyelesaikan daunnya, suatu saat bisa tumbuh daun, akibat bisa terjadi. Kalau kita hanya menyelesaikan batangnya, suatu saat pokok masalah itu bisa muncul lagi, wong. Masih ada akarnya. Tapi kalau akarnya sudah dicabut, pohonnya sudah tidak ada, maka problem itu menjadi diselesaikan dan tidak muncul lagi atau hilang. Jadi ini teknik memahami, pisahkan dalam problem yang Bapak Ibu tulis itu, tolong dibagi. Yang hanya akibat-akibat dari problem itu tulis. Terjadi pemukulan, terjadi keributan, terjadi cakar-cakaran, itu akibat. Pokok masalahnya ditulis. Karena misalnya ya, oh masalahnya waktu yang tidak bisa dibagi atau diprioritaskan, berarti masalahnya pembagian waktu. Oh ternyata tanah yang jumlahnya terbatas jadi problem, pokok masalahnya tanah, akibatnya pukul-pukulan. Tapi akarnya apa? Penyebabnya kok sampai masalah itu muncul apa? Nah itu harus ditanyakan, harus dikomunikasikan dengan cara digali, dengan cara difikirkan, dengan cara brainstorming, berdiskusi. Sekarang kita lanjut slide berikutnya. Coba Bapak Ibu buat kertas kerja yang kedua. Sebab, pokok, akibat. Kertas kerja yang pertama tadi sudah ya, yang di slide yang pertama. Sekarang slide kedua. Coba kategorikan, mungkin mengisinya boleh dari kanan, ke akibat dulu, karena kan penyebab mungkin sulit ya. Akibat dulu ditulis. Akibat yang tampak, yang terjadi, yang dirasakan akibatnya apa? Silakan ditulis. Pertanyaan yang di tengah. Akibat itu terjadi karena pokok masalah apa? Nah itu yang kolom di tengah, pokok masalah ditulis. Dilengkapi dengan problem yang Bapak Ibu tadi maksudkan. Nah, baru yang Bapak Ibu, baru yang ke kiri, yang penyebab. Setelah akibatnya Bapak Ibu bisa tuliskan, pokok masalahnya sudah bisa dituliskan, sekarang penyebabnya. Penyebab itu kuncinya adalah ada apa di balik masalah itu. Jadi bukan akibat. Apa kira-kira penyebabnya kok sampai masalah itu terjadi? Nah, coba dipilih, di brainstorming, di kira-kira, silakan ditulis. Oh, penyebabnya gara-gara apa? Penyebabnya gara-gara apa? Itu akar masalah. Setelah Bapak Ibu bisa mengisi kertas kerja ini dengan masalah yang Bapak Ibu sendiri punya, tentunya kalau masalahnya dari masing-masing sendiri kan bisa melakukannya nih. Kalau masalah orang lain butuh brainstorming, butuh diskusi, butuh komunikasi. Baru nanti masuk ke pemecahannya. Yang dipecahkan penyebabnya. Iya, yang dipecahkan itu penyebabnya dulu. Pokok masalah itu kan sebagai akibat dari sebab yang ada. Daun-daun akibat dari pokok masalah yang ada. Penyebabnya akarnya ini yang harus dicabut, yang harus diselesaikan. Ya, jadi teknik ini teknik mengetahui penyebab, akar, diselesaikan akarnya. Tentu teknik menyelesaikan akar masalah, root cause, ini ada beberapa. Bapak Ibu nanti bisa kapan-kapan mendalami lebih dalam teknik ini. Ya, nanti bisa ditanyakan. KLPKN juga nanti bisa dijelaskan. Secara umum, lakukan dulu kertas kerja ini. Ketidakmampuan dalam menyusun kertas kerja ini, yang daun akibat itu apa saja, yang pokok masalah apa saja, yang penyebab apa saja,
Kalau kita sendiri tidak mampu menyusunnya dari sisi akibat, pokok, dan penyebab, berarti kita sendiri masih punya masalah yang nggak bisa melakukannya. Berarti kita harus mencoba dulu untuk memetakannya dari ketiga aspek ini. Ya, ini kertas kerja yang ketiga, silakan diisi. Boleh dengan komunikasi, bertanya kalau kaitannya dengan pihak lain tadi, interpersonal. Kalau intrapersonal, boleh berdiskusi dengan teman. Kalau yang interpersonal berarti harus berdiskusi dengan orang yang lain itu. Kalau interorganisasional pun berarti harus komunikasi. Kalau diam-diaman, nggak bakal selesai masalah dimanapun, kapanpun. Jangan mengharap masalah kita bisa selesai karena waktu, hati-hati. Biarin saja, lama-lama juga masalahnya selesai. Berarti Anda membiarkan masalah itu masih ada, hanya menghindari. Apakah sesuatu kalau dihindari bisa hilang? Kitanya bisa menghindar, masalahnya masih ada di situ. Ya, jadi jangan menghindari masalah. Hadapi, identifikasi, dan pecahkan dengan beberapa teknik yang sudah kita coba barusan. Oke, nah ini sudah dicoba, mungkin cukup di sini slide keduanya. Begini, Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman semua. Yang pertama, ini betul-betul saya tekankan di akhir saja, karena ini penting menurut saya, mudah-mudahan penting juga buat Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus memahami diri sendiri. Jangan kita hanya mengharapkan orang lain memahami diri kita. Kita harus memahami diri sendiri. Yang kedua, kalau kita sudah bisa mencoba memahami diri kita sendiri, ingat, yang punya problem siapa? Pemilik problem berarti dia yang dikenai problem itu. Dia sendiri yang harus solving. Tekniknya ada beberapa. 3 cara efektif, efisiensi dicek. Informasi, kemudian hal-hal lain, hambatan khusus, hambatan umum, prediksi. Lalu mencari akar masalah. Cara menyelesaikannya. Jadi tidak hanya mengajak orang lain untuk menyelesaikan. Boleh mengundang orang lain, berdiskusi, mengundang ahli, tapi itu semua kembali sejauh mana kita, diri kita memahami tentang apa masalah kita dan cara menyelesaikannya. Kalau saya lebih suka dengan pendekatan behavioral perilaku, karena itu melekat sampai umur kapanpun, sampai usia kapanpun. Kalau Bapak Ibu sudah menguasai teknik-teknik dasar di dalam problem solving yang tadi, beberapa contoh tadi ya, termasuk mampu mendefinisikan problem dalam sebuah kalimat yang baik. Itu ke depan, kapanpun, sampai usia berapapun, Bapak Ibu insya Allah akan mudah problem solvingnya tadi. Dengan berbagai cara, kombinasi, perbandingan, yang ini akibatnya bisa 20%, yang ini 80%, semua bisa kita lihat. Nah yang terakhir, jangan khawatir. Semua orang punya masalah. Kalau ada masalah, jangan dikira orang lain tidak masalah. Semua orang punya masalah. Oleh karena itu, cara menyelesaikannya adalah jangan pernah menghindari masalah. Kita bisa menguasai teknik-teknik pemecahan masalah tadi yang didasarkan pada perilaku, sehingga kita bisa bermanfaat semua buat diri kita. Syukur-syukur bisa membantu orang lain, teman kita, saudara kita, keluarga kita, kolega kerja kita, dan lain-lain. Demikian dari saya.